Jadi sekarang pengen nyobain lensa ini, lensa jadul banget. Lensa 55-250 punyanya Canon. Ini dulu biasanya dibundling sama Canon 60D. Terus habis itu ya Canon mid entry tempo dulu lah. Di F berapa ya ini ya? F35 sampai 56 kayak 5,6. Jadi ya dipasangin di Fuji pakai adapter KNF. Dia punya stabilizer sama punya autofocus sama manual focus. Coba ya kita tes. Kebetulan banget ada kereta yang akan melintas lewat sini, so we gonna try. Ya karena mungkin dia lensa lama ya, jadi juga dia harus di setting manual. Sebenarnya bisa sih dia di setting sebagai continuous, cuman tuh kasar banget, dia terlalu kasar ini pergerakannya. Nah kalau kalian denger, stabilizernya masih berfungsi ya, masih enak dipakai. Dia masih nggak seberapa bergetar gitu. Apalagi ditambah dengan teknologi IBIS yang dipunya oleh Fuji. Jadi dia masih oke lah. Cuman permasalahannya itu tadi. Permasalahannya cuman di fokus. Fokusnya udah nggak oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Kita coba di kereta berikutnya. Masih nggak oke. Oke, di lensa berikutnya saya punya ini lensa jadul banget dari copotan dari Zenith. Dia Helios 442 kalau nggak salah ya. Udah pakai adapter juga. Jadi dari manual to Canon. Terus habis itu Canon to Fuji. Jadi udah double adapter. Terus lensa ini juga udah coatingnya juga udah hilang ya dengan beberapa goresan-goresan kasar. Jadi emang udah nggak kerawat. Jadi lensa ini emang udah nggak kerawat, tapi masih sering saya pakai untuk kebutuhan ya, buat gambar-gambar yang lebih soft, kayak efek-efek dreamy. Terus abis itu dengan karakternya yang swirly untuk bokehnya, jadi masih oke lah dibuat gaya-gayaan atau dibuat seru-seruan untuk gambar yang unik kayak gitu, masih oke. Kita coba dulu lah, yuk kita tes. Hasilnya tuh ya kan dia kayak dreamy gitu. Terus habis itu ya tipikal lensa jadul lah. Dan yang paling saya suka itu tadi, yang paling saya suka dari lensa ini adalah karakter bokehnya. Kebetulan ada kereta, kita coba tes sekalian untuk hasilnya. Jadi rentan vokal length ini di 52. Jadi kayak nanggung gitu kan. Cuman unik aja tuh, soft gitu ya. Ya soft karena dia udah nggak kerawat, lensanya udah nggak kerawat, jadi memang udah burik banget. Cuman kita untuk seru-seruan kayak gini masih oke lah. Kita coba di kereta yang melintas sebentar lagi. Yep. Jadi itu tadi hasil dari Helios 442 di 52 mm f2. Karena ini f-nya udah rusak, jadi udah nggak bisa dipakai. Jadi emang udah macet f-nya. Coba seru-seruan pakai lensa ini dulu.
Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu hasilnya kalau misalkan pakai lensa Helios ini. So, kita coba hunting lagi dengan beberapa varian lensa yang saya bawa di kesempatan hari ini. Ada 25 mili, ada ini Helios jadul, terus ada itu tuh 55-250 lensa jadul juga, tuh nggak penting juga, cuman ya buat jauh-jauhan masih oke lah. Dan ada satu lagi lensa yang saya bawa, itu ada 7 Artisan 60 mili makro. Dia lensa fix 60 mili, jadi dia perbandingan makronya 1:1, jadi real size banget, dan di 60 mm. Kalau misalkan untuk hunting kereta-keretaan mungkin kurang cocok, karena ya dia rentang focal length-nya masih nanggung di 60. Tapi untuk ambil beberapa shot details itu masih oke banget. Kita coba di kesempatan kali ini kita coba pakai lensa 60 mm dari 7 Artisan. Kita setting mount-nya dulu di 60 focal length-nya, jadi biar IBIS-nya berfungsi dengan baik. So kurang lebih segini 60 mm. Nah, dia di f/28. Cuman ini infinite-nya rada ngaco. Tapi kalau jangan salah, kalau untuk makro-makroan ya, tuh kalian bisa lihat ini segini ya. Kita bisa lebih dekat lagi karena dia punya perbandingan 1:1 tuh. Nah, bisa segini. Tapi agak sulit karena daunnya ini gerak-gerak banget. Kita coba pakai objek yang still ya, yang diem. Kita coba pakai objek yang still. Kita cari objek. Oh, mungkin ini ada hewan. Atau beberapa shot details di ini. Ini ada hewan nih, mumpung ada hewan. Jadi mentoknya di sini. Tuh. Jadi kalau nggak pakai tripod ya kayak gini. Jadi kesana kemari gitu sih. Ini adalah 60 mm dari 7 Artisan makro. Kita coba beberapa objek yang lain. Nih, dia di sini nih. Nah, dan akan bisa lebih makro lagi karena dia 1:1. Tuh, bisa sedekat ini. Tuh. Tapi sayangnya gerak-gerak ya, karena saya handheld nggak pakai tripod. Kurang lebih seperti ini penampakannya daun yang kita ambil. Di real size-nya di sini. Padahal dia sekecil ini. Dia sekecil ini gitu. Jadi kalau buat kereta-keretaan ya mungkin kurang cocok, karena dia nanggung focal length-nya di 60 mm. Tapi kalau untuk ambil beberapa shot details, entah itu dari besinya kah, dari apa gitu, masih oke banget ini dipakai. Seperti itu. Mau ganti angle dulu biar nggak monoton. Ada. Iya. Iya. Tuh Gajayana tuh. Kita coba varian angle lagi. Tuh. Kita nggak bisa dapat bagus ya karena harus manual kan. Jadi karena ya lensanya manual, jadi kita nggak bisa langsung sat untuk pindah fokus ringnya. Dan di samping itu pula fokus ringnya ini kan agak berat dia kan. Dia fokus ringnya agak berat, terus
ya itu tadi. Jadi saya kesulitan untuk benar-benar ngepasin ini fokus atau enggak meskipun ada markernya ya. Nah seperti ini. Terus kalau misalkan mau geser ke arah belakangnya agak sulit. Tuh. Jadi kayak ada pergerakan klikinya gitu. Ada kayak klek-kleknya gitu. Jadi nggak bisa halus dia ya. Jadi kita coba dengan varian lensa yang lain. Nah pakai ini udah cukup pakai lensa ini udah cukup menyebalkan. Jadi saya harus ganti lensa untuk mendapatkan hasil yang varian yang lainnya. Dan lensa ini adalah satu-satunya lensa favorit saya untuk segala jenis macam shot ya. Dia 24 mm